Ya, ketemu lagi di channel Santo X MPM. Hari ini nggak sengaja ya, kok ketamun tamu agung ini. Ini Mas Aldivo channel, ini YouTuber terkenal. Satunya Mas Robi. Ini juga YouTuber terkenal juga Blitar. Jadi mumpung ditamu nih wong terkenal iki. Dan waktu saya berhadapan juga dengan seorang yang sudah bergelut di bidang usaha. Aku bengkel aslinya. Nah. Sebenarnya kan dulunya kan di bengkel, terus kemudian sekarang mencoba dolinan kuliner, gitu. Berarti belum lama kulinernya? Ya hampir 2 tahun lah. 2 tahun berarti sudah lumayan lama. Lumayan. Aku pengen ngerti Mas, takut kan sekarang kan saya mencoba di apa ya, bikin YouTube. Tapi sebenarnya garis besarnya YouTube kuwi cuman mencurahkan isi kepala supaya nanti ilmu bengkel itu nggak hilang. Berbagi ilmu. Dan juga bisa di share untuk orang-orang yang memerlukan. Betul, besok juga belajar arek-arek bengkel lah. Ya. Nah contohnya nggak sampai memulai dari YouTuber loh. Ya Mas Aldivo ini. Ini kan ceritanya ringkes tapi agak panjang juga nggak apa-apa ya. Ya. Nanti biar view-nya banyak. Jadi ceritanya gini, dulu itu kan aku di Taiwan. Tahun 2013 pulang di Taiwan dulu aku banyaknya kenal karena aku nyanyi. Jadi di sana udah viral juga. Akhirnya pulang kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal dong siapa sih ini orang gitu. Akhirnya 2017 saya bikin channel tapi ke banned waktu itu karena uploadnya nggak sesuai dengan peraturan. Saya bikin lagi tahun 2018 10 Maret, saya hafal banget 10 Maret 2018. Sampai saya konten apapun tak masukin, make up, terus otomotif terutama mesin mobil, terus jalan-jalan, review rumah, review makanan, review semuanya, pokoknya udah pembawa berita, semuanya udah aku coba. Nah akhirnya tahun 2000 akhirnya itu bisa tembus 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang dengan konten campur aduk. Nah campur ya. Udah di iklan November 2018 ya. Aku kenal Robi itu Agustus, kita deket tuh Agustus 2018. Jadi sebelum di iklan. Tapi setelah di iklan tuh sebenarnya masalahnya di situ, Mas. Setelah di iklan itu adalah kita harus mencari viewer yang banyak. Jadi jangan dipikir bahwa kalau udah iklan dapat uang banyak. Aku mikirnya dulu gitu, tapi ternyata kalau penontonnya cuma kisaran 1000, 2000, 3000 ya uangnya dikit ya? Sama aja sama rata-rata. Pokoknya nggak ada 1 jutaan Europe yo, nggak ada 1 jutaan lah, rata-rata kurang lebih 1 juta. Yang mempengaruhi itu sebenarnya jumlah subscriber apa? Viewer. Kalau jumlah subscriber nggak pengaruh sebenarnya. Kalau jumlah subscriber itu hanya gini, kalau misalkan subscribernya banyak itu berarti ada kemungkinan besar yang nonton video kita lebih banyak gitu. Terus ada kemungkinan besar juga berarti orang yang suka dengan itu banyak. Kalau sebuah YouTube udah punya subscriber banyak, apalagi dia itu YouTube kan 2 YouTube itu, ada YouTube media sama perorangan. Kalau kayak aku ini perorangan. Kalau media itu semacam gini, nyuting orkes atau mungkin nyuting kecelakaan berita, itu media. Untungnya kalau di YouTube vlog atau pribadi itu kita dikenal orang, subscriber kita banyak. Nanti itu untungnya kita tuh kadang di endorse, terus ada orang lebih kenal dengan kita, harga jual kita tuh lebih tinggi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu ya, Mas Aldivo ya, channelnya itu sekarang subscribernya 200.000 lebih ya? Aku yang Aldivo channel, aku ada 5 dulu. Jadi yang Aldivo channel itu 240-an ribu sekarang. Kalau yang Genok channel itu 88 ribuan. Kalau punya makku itu masih 23 ribuan. Kalau punya aku yang tak jual itu sudah 64 ribu berapa gitu. Yang tak jual lagi itu 8 ribu. Jadi tinggal jual ya. Karena kebanyakan bingung mikir konten. Ya, kebanyakan. Bikin istilahnya kehabisan ide bikin konten. Saya sekarang 32 ribu. Berapa? 32 ribu. Sake ya? Lumayan. Dulu channelmu berapa channelmu? 1. Siji toh? Ini mau buat lagi. Dulu ini jadi aku udah naik waktu itu Maret pertengahan itu aku udah naik dengan konten kearifan lokal pedesaan lah ya. Terus dia kayak aku tak buat channel bulan Juni 2019. Jadi dia bikin terus setahun punya ini. Setahun lebih. Setahun tapi subscriber sakit. Lah aku sih tas mulai. Subscriberku baru 500 sekian. Sudah banyak itu yo. Aku lumayan ngumpulin segitu butuh waktu 1 tahun loh. Apalagi kan kita kan bukan seorang yang entrepreneur, maksudnya kan dari kalangan biasa. Artis. Gak terkenal ya. Kalau sekarang enak Mas, kayak gini misalkan bisa collab, bisa kenal sama YouTuber lain, udah musimnya collab satu sama lain. Tapi kalau zamanku dulu tuh nggak ada. Jadi aku bener-bener dari nol banget. Jadi dulu sempat putus asa terus kayak aku ini
kayaknya rezekiku di situ ada kok gitu. Orang Atta Halilintar aja dulu kan basicnya Atta Halilintar. Orang mereka dia juga manusia, masa aku tuh nggak bisa? Akhirnya aku tetap aku di situ akhirnya ya udah alhamdulillah. Jadi kalau aku tuh alhamdulillahnya punya teman YouTuber jadi bisa ketarik seperti itu loh. Dan bukan cuma dia sih, banyak kayak misalkan Sona Edo juga, ponakanku juga ada beberapa yang jadi YouTuber, terus dari luar Jawa tuh banyak, dari Kalimantan, Bali, Cilacap. Kok belajaran di awakmu ya? Semua banyak, terus ada dulu di rumah. Berarti terima anu iki. Tamu. Banyak yang nginep sampai piro saja per minggu nginep. Ada yang sampai nginep seminggu, 1 bulan itu sampai dari 0 sampai udah udah iklan tuh ada juga. Oh, sampai gitu. Terus ada juga sinden Manuhara itu, sinden iya. Dan itu juga dulu aku yang buatin waktu itu. Alhamdulillah sekarang udah 70.000 lebih. Terus enggak cuma itu yang terkenal itu Dalang Eko, Pak Eko Presdianto. Aku sampai diundang ke sana pernah. Dalang Eko ya anu ya. Kalau sekarang lagi bikin YouTube juga yang punya Bugasari di Solo. Saya penontonmu kemana subscribe. Terus buat kalian ya teman-temannya nanti aku share, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Santo XMPM. Santo XMPM. Itu apa? Tentang motivasi, tentang usaha bengkel sebetulnya. Tentang motivasi, tentang teknik juga bengkel. Ya, tentang bengkel. Mungkin bisa mencoba dicampur konten lain gitu, Pak. Oh, ngono ya. Makanya kan coba saja. Amat belajar tuh ya. Belajar cuman kan konsepnya kan kalau saya berkarya itu kan masalah bengkel, saya nggak kehabisan ide karena memang dunia saya di situ kan. Dan kalau menurut aku itu lebih enak loh, kayak semacam kita kan pasti di tempat kerjaan selalu ada orang yang misalkan mereparasi. Contohnya gini, channelku itu contohnya gini. Cara memilih oli yang tepat untuk motormu. Ya bener ya. Setiap beda cc gitu. Ya istilahnya oli sing apik is koyo apa sih? Koyo ngono. Terus kemudian oleh motormu mogok di jalan ini solusinya apa sih, cara ngatasinnya langkahnya apa ya biasanya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ketika di jalan apa ya, saya ingin share itu supaya manfaat. Jadi kan kadang kita tuh kalau sekarang nggak bisa apa-apa pasti carinya kalau nggak YouTube pasti Google, ya kan di situ nanti teman-teman bisa buka. Dan untuk yang aku salut Pak, karena iki lek ngomongan ya Mas Aldivo, Mas Robi iki rumah tempat tinggalnya itu nang desa loh Pak ya. Udah nonton YouTube-nya berarti? Ya wis to. Iku malah sing pers banget. Sing nonton lah iya, sing nang mburine ana gedhek. Oh iya. Nah, iku koyoke sing anu iki menjadi daya tarik ya. Daya tarik ya. Jadi karena memang di pedesaan. Makanya kadang ada yang ngomong loh, sampai dulu ada yang ngomong loh, Mas Adi ini punya mobil loh, tapi kenapa rumahnya belakangnya tetap bambu, maksudnya gitu. Lah justru dari bambu itu bisa menjadi rezeki kalau menurut aku, sampai mau direnovasi itu sama orang-orang nggak boleh. Oke, memang anu ya, istilah riwayat ya. Lagi nunggu uangnya juga. Saya juga banyak yang komen suruh masak, maksudnya kok masak ditungku. Masak ditungku, di pawon itu mereka. Tapi masak buat kontennya ditungku, kalau setiap hari ya di kompor. Jadi kalau istilahnya kan itu kan istilahnya kebiasaan di desa ya, tungku ya. Okay. Jadi justru menurut saya Mas Aldivo, Mas Robi harus menemukan apa sih sebetulnya daya tarik yang disukai ambek pelanggan penggemar. Lah aku kan ya mungkin mekanik atau mungkin teman-teman yang punya motor. Harapanku kan aku bisa membantu lewat karya itu mau. Tapi kalau buat aku apapun perbedaannya, yang namanya karya itu pasti punya peminat tersendiri. Kayak misalkan Robi misalkan vlognya makan, itu pasti yang nonton pasti orang yang suka makan. Kayak vlog aku misalkan pedesaan, ya pasti punya fans tersendiri pedesaan. Dari misalkan banyak sebenarnya mas YouTuber yang mas aku kok gak ada yang nonton sih konten aku ya, gila aku nggak. Jadi sebenarnya semua tema, mau kamu otomotif, mau kamu makan-makan, jalan-jalan itu semua punya peminat tersendiri ya kan. Jadi kita nggak boleh kayak takut, terus nggak boleh kayak pesimis, karena semua butuh proses. Mungkin yang dilihat teman-teman hanya sekarang Mas Robi Malibu udah yang nonton banyak, 200.000 lebih. Itu semua butuh perjuangan bertahun-tahun. Kalau saya dulu kendalanya itu malas bikin konten Pak, apalagi belum dimonetisasi, jadi belum ada iklan, itu memang malas bikin kontennya. Gajian pertama berapa? Pertama dulu 5 juta pertama. Pertama 5 juta. Pertama 5 juta. Jadi itu kita nggak boleh mikir uang Pak, maksudnya kita harus fokus bikin konten. Berkarya. Kalau kita mikirnya uang, jadi malas bikin kontennya malah nanti. Ya kalau menurut saya segitu. Jadi kenapa kok kan saya sudah pensiun jadi mekanik. Dulu saya mekanik. Terus ilmu di mekanik 17 tahun ini kalau di kepala ini nggak saya keluarkan, itu nanti nggak jadi ilmu yang bermanfaat. Berarti dulu memang awal terjunnya itu mekanik. Sekolahnya juga mekanik? Iya, saya memang kerja di mekanik, jadi mekanik dulu.
awalnya buruh saya jadi bos. Nah, ya dulu ikut orang. Kerjasama dengan sebuah brand ya, berarti sekarang. Oke. Dia buka sendiri kayak gitu. Jadi kalau pengalamannya untuk bidang usaha retail usaha berarti udah memang. Ya ada di konten saya mungkin yang pengen memulai usaha itu dari bawah, modalnya apa? Contoh gampang ya. Kalau biasanya teman-teman itu mau nyewa ruko ini 10 juta setahun Mama ya. Kan orang berpikirnya 10 juta itu kan mahal. Tapi kalau saya ngajarin kan 10 juta itu jangan ditaruh di kepala. Di breakdown aja 10 juta dibagi 12 bulan dibagi 30 hari kerja, maka ketemunya sehari itu 30.000. Kalau kamu mau buka usaha bengkel ngerjakan satu motor wis selesai. Jadi kasar enaknya orang ngomong dalam satu hari harus kita ada 30.000 itu. Gitu loh. Jual makanan paling kan 3 piring 4 piring kan udah dapat 30.000. Ini ada salah satu trik marketing ya. Betul. Jadi cara memulai usaha itu kita yang penting mulai aja dulu. Ojo kakan rencana. Rencana. Usahanya sekarang apa aja Mas? Sekarang saya bengkel yang utama, kemudian hari ini saya sudah mulai kuliner. Jadi bengkel itu aku tadi penasaran sama bengkel itu loh, kan salah satu brand ya. Itu berarti Mas Santo menjadi apa? Mitra. Berarti jadi salah satu brand itu saya mengajukan menjadi bengkel resminya, sehingga saya juga mengerjakan brand tertentu, tidak semua brand, karena bengkel resmi. Iya betul. Tapi emang kita aturannya tetap ikut main dealer. Itu di bengkel. Tapi kalau Mbak Doker ya. Yeah. Kalau istilahnya kuliner ini, seafood ini, saya yang bikin brand. Jadi nanti teman-teman mungkin yang istilahnya teman-teman pelangganmu ya, mungkin pengen punya usaha usaha kuliner lo ya. Ini aku potong dulu. Mungkin teman-teman di luar negeri kan banyak nih penonton luar negeri yang dan juga nggak yang di luar negeri ya yang punya modal terus pengen pengen buka usaha apa nanti karena bisa deh hubungi Mas Santo nanti bisa kerjasama dalam bidang mungkin diarahin ke otomotifnya juga boleh, ke yang Mbak Dokers juga boleh ya. Kalau arahannya lebih ke Mbak Dokers karena lebih low budget, modalnya kecil, resikonya kecil. Minimumnya berapa? Jadi kalau Mbak Doker itu bisa buka di rumah, bisa pakai gerobak. Saya di Surabaya pakai gerobak. Ada yang di rumah, apa itu namanya, PO-an kayak grab food gitu ya. Ya, terus kemudian ya istilahnya kalau orang punya usaha cuman modal 1 juta iso dodolan di omah kan murah toh Pak. Tapi kalau pakai gerobak itu budgetnya kurang lebih sekitar ya 10 juta lah. Itu iso buka 10 juta itu udah bisa buat usaha nanti ya kalian harus punya cadangan paling enggak setengahnya. Ya kalau istilah teman-teman saya juga ada teman yang jadi TKW ya. Dia juga tanya-tanya ke saya, istilahnya gimana. Nah, keuntungan kita memang posisinya semua bisa masak karena sudah ada resipinya. Rasa pasti sama. Oke, mungkin nggak usah dodo Mas. Yo, sakno sampean kok kepengen. Jadi Mas Aldivo sampai Mas Robi ini kebetulan lewat terus tak culik, tak ajak ngobrol ben kontenku yo melu munggah ya. Siap, pokoknya jangan lupa numpang tenar kan. Subscribe YouTube-nya Santo. Kalau kalian penasaran gimana reviewnya makanannya yang dari mbakdokers.id tadi, kalian bisa nonton di channel aku. Nanti di situ juga hadir Mas Santo di situ ya. Pokoknya apapun bidang kita, yang penting kita memberikan manfaat untuk orang lain dan jangan lupa berbagi, itu aja. Siap, mudah-mudahan ini bisa buat belajar. Saya masih belajar sama Mas Adi. Kita sama-sama belajar. Jadi kita bisa menimba ilmu. Saling tukar ilmu. Iya, teman-teman ini mudah-mudahan channel bisa buat belajar ya. Oke, kita tutup ya. Siap. Kalau penutupan saya cuman selamat belajar gitu Pak. Selamat belajar Dok. Kalau dari saya nggak usah res. Enggak. Itu dari saya aja. Kalau saya oke, selamat belajar. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.